Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan tentunya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Bapak dan Ibu sekalian. Semoga hari ini tentunya kita semua akan diberikan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Dan pastinya pada pagi yang indah ini, izinkan terlebih dahulu kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Deputi Bidang SDM dan Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Bapak Teddy Barata. Selamat pagi Pak. Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Ibu Nawal Nelly. Para pejabat Eselon 2 di lingkungan Kementerian BUMN beserta jajaran. Kami ucapkan selamat datang untuk tim PMO Penataan Regulasi dan Simplifikasi Peraturan Menteri BUMN. Seluruh direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN dan para pejabat BOD-1 BUMN yang sudah hadir secara online. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN 2023. Sebuah kehormatan yang luar biasa dapat berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya izinkan saya untuk dapat memperkenalkan diri. Saya Jessica William yang akan memandu seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir nanti. Dan pastinya Bapak dan Ibu sekalian, pada hari yang begitu luar biasa ini kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana sosialisasi Peraturan Menteri BUMN 2023. Silakan yang di belakang dulu. Saya Maret Samuel Sweken dari PT Jakarta Lloyd ingin menanyakan dua hal. Yang pertama terkait dengan tadi ada masalah tanggung jawab sosial Badan Usaha TJSL. Nah, saya lihat kan kalau misalnya tadi itu ada kemudahan dan keringanan yang bunga 3%, ya, itu dilakukan oleh BUMN terhadap eksternal. Lalu kalau misalnya ada perusahaan BUMN yang batuk-batuk dan kira-kira butuh support permodalan, kalau eksternal saja bisa dikasih 3%, apakah mungkin misalnya untuk menyehatkan ini bisa juga diberikan yang mungkin paling tidak sepadan atau kira-kira bagaimana? Saya tahu tadi sudah ada PNM, tetapi lagi-lagi kalau misalnya PNM sudah disupport juga, namun karena sesuatu dan lain hal oleh masa lalu bermasalah juga, lalu sulit sekali untuk bangkit. Nah, kira-kira ada enggak penguatan baru yang bisa dilakukan ini, karena saya lihat belum diatur yang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini masih ada hubungannya, yaitu terkait dengan kalau misalnya ada perselisihan. Kalau ada perselisihan antar BUMN, karena awalnya yang saya bilang tadi, masa lalu ada sinergitas yang dilakukan melalui pendanaan model seperti yang saya ceritakan poin 1. Tapi batuk-batuk lagi itu masa lalu. Nah, sekarang mau bangkit nih, tapi tidak ada modalnya. Nah, kira-kira kebijakan-kebijakan dari BUMN, karena ini saya lihat bagus sekali aturan ini sudah bisa jadi hari ini, tetapi mungkin siapa tahu ada penguatan-penguatan baru dan ada regulasi yang mengatur supaya ini bisa dilakukan. Mungkin
Bapak, Ibu narasumber, dan Pak moderator, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sorry Pak, tadi namanya siapa Pak? Dari Jakarta Lloyd? Dengan Maret Samuel Sweken, Komisaris Independen PT Jakarta Lloyd. Baik Pak, Ya. terima kasih. Ini bisa membantu menjawab? TJSL untuk perusahaan Bu. Ya kalau perusahaan. Ya, mungkin yang pertama terkait dengan TJSL mengenai yang 3% Pak ya. Ya, rate 3%. Ini bicara TJSL tentunya bicaranya adalah mitra binaan Pak. Gitu. Jadi bicaranya mitra binaan, ininya fasilitas tadi ya. Apa namanya, biaya administrasi. Terus kalau jumlahnya, kalau saya nggak salah, ini masih ada fleksibilitas gitu kan ya, bagi menteri untuk menetapkan selain 3% ya Pak Wahyu ya, di butir C-nya. Dengan tentunya kajian dan pertimbangan khusus yang itu diajukan nanti ke menteri untuk mendapatkan persetujuan. Tapi balik lagi, ini bicaranya mengenai mitra BUM, mitra TJSL ya Pak. Mitra binaan di kemitraan kita, ada penyaluran pinjaman ya. Pinjaman itu ada biaya administrasi, kalau bicara yang 3% tadi bisa enggak 3%, tapi itu di butir C-nya. Ada fleksibilitas bagi menteri untuk menetapkan lain, tapi base-nya juga ada pengkajiannya. Terus yang kedua mengenai dispute, mohon maaf Pak Wali bisa diulangi yang tadi maksudnya yang dispute bagaimana ya? Yang Kalau perusahaannya sudah tidak sehat, itu bantuannya aturan di peraturan di permennya belum ada Bu. mengenai dispute. Ketentuannya belum ada yang pengaturan Bu. Dapat bantuan pendanaan dan lain-lain. Oh, jadi untuk perusahaan, dimasukkan saja Pak. Mohon maaf Pak. Tes. Ya, jadi betul Bu, saya paham. Tadi maksudnya yang 3% itu adalah mitra. Kalau mitra saja, BUMN peduli memberikan bunga rendah. Maksud saya kalau perusahaan yang lagi sulit, lalu mau butuh penambahan modal, boleh enggak kira-kira istilahnya diberikan suntikan dana juga, bantuan permodalan itu dengan bunga yang jangan terlalu tinggi juga. Itu yang saya tanyakan, karena regulasinya kan belum diatur tuh. Nah, lalu yang kedua hubungannya dengan poin pertanyaan saya yang awal, terkait misalnya sudah ada tuh awalnya meskipun ada PNM sebelumnya sudah didapatkan, tetapi lagi-lagi bermasalah juga. Tapi itu kan masa lalu misalnya, masa lalu. Nah sekarang ini mau bangkit nih dengan suasana baru, hidup baru, bahwa kita mau lakukan perubahan, mau lakukan terobosan-terobosan. Tetapi lagi-lagi kan semuanya permodalan. Nah kira-kira yang seperti itu kan sinergitas BUMN karena sudah melibatkan BUMN lain lalu bermasalah. Nah itu penyelesaiannya tadi kan tidak perlu harus ke pengadilan, tidak perlu harus. Nah supaya itu bisa cepat selesai dan bangkit, bagaimana kira-kira solusinya dari Kementerian BUMN atau stakeholder yang ditunjuk? Kira-kira gitu Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, semoga saya tidak salah penangkapan nih Bapak. Jadi ketika bicara dispute dulunya, dispute ataupun di sini ranah mediasi yang dibangun di dalam tataran permen kita adalah dispute atau kayak kontrak nih Pak. Ya saya Pak, ada kontrak antara Adikarya dengan Pusri, gitu ya. Adikarya dengan Pusri, ada kontrak EPC, gitu ya. Ada kontrak EPC, nggak selesai-selesai tuh terkait dengan mengenai perjanjiannya, pekerjaan tambah kurang, apa segala macam, saling somasi, apa segala macam. Ini yang menjadi ranah ataupun diharapkan bisa selesai di Kementerian BUMN. Sinergi ini yang dibangun di dalam permen kita. Sekali lagi, fungsi mediasi di permen kita ini adalah terkait dengan hal-hal yang seperti tadi, dispute, sengketa, yang itu ada potensi menuju ke BANI, menuju ke PN, menuju ke
ataupun peradilan lain sesuai dengan perjanjiannya. Dengan ranah mediasi di permen ini jangan ke sana ya kalau kata Pak Menteri. Enggak usah sampai ke pengadilan. Selesaikan di tataran rumah kita sendiri. Wasitnya siapa? Orang tuanya. Orang tuanya siapa? Kementerian BUMN. Ini Bapak yang dibangun di dalam permen ini ketika bicara mediasi. Gitu ya. Itu yang di permen kita. Kemudian balik lagi yang tadi mengenai yang apakah kalau mitra binaan saja dapat rate segitu gitu Pak ya. Terus kemudian ada perusahaan yang bukan mitra gitu ya Pak ya. Bukan, maksudnya langsung Jakarta Lloyd gitu Pak. Pak Deko langsung keringetan. Ini kita mengerti Pak, itu suara hati Pak. Kita pikirkan, noted gitu kan ya. Kita catat ya Pak Deko. Ada ini memang nyun sewu Pak, Jakarta Lloyd ini memang perjalanan panjang bagian kebetulan kami juga bagian dari resrunya Pak. Dari mulai begini bangkit, sekarang kok ya ada cobaan lagi, semoga bisa bertahan sebagaimana sebelumnya juga bertahan gitu ya, semoga bisa nanti bisa bangkit lagi. Tapi noted Pak Deko, ini suara hati Pak Wahyu gitu ya, yang mungkin nanti karena memang bisa jadi gitu ya, itu akan terjadi di BUMN lain, mungkin bisa kita pikirkan, tapi balik ya Pak ya, ini memang ranah untuk yang bicara 3% di TJSL ini kan terkait dengan mitra binaan ya, ini yang kaitan dengan yang non mitra binaan, mungkin nanti bagian dari suara hati, Pak, bagian dari suara hati nanti akan jadi notifikasi kami kalau apakah ini ada perlu satu payung hukum atau bahkan bisa kalau curhatannya Bapak nyampe nanti gitu ya, ada satu ranah kebijakan karena tataran untuk kebijakan kan bisa juga ya untuk kondisi BUMN klaster tertentu. Bapak kan kebetulan ya klaster tertentu ya. Yang ini nanti mungkin bisa dibangun bagian dari restrak ya. Dokter paling kanan Pak itu, ada dari Dana Reksa Pak Iwan, ini moderator kebetulan dari dokter nih Dana Reksa. Tapi noted Pak Deko, nanti itu memang pola kesulitan di Jakarta Lloyd kan sangat kompleks ya, kita akan kami sampaikan kepada dokternya Bapak nantinya untuk bisa dipikirkan how to-nya jalan keluar, karena memang ketika sudah call di atas call 5 ada enggak ya Bapak Ibu ya, call 7, call 10 itu memang ngeluh kepala gitu kan ya. Ngeluh kepala gitu kan, ini yang sedangkan revenue kita yang dari cash flow-nya juga nggak bagus dan sebagainya. Nah ini kita harapkan pola-pola restru gitu kan ya, itu bisa nantinya di klaster ini masuk klaster lain-lain ya Pak Irwan ya, masuk di klaster lain-lain dengan Dana Reksa sebagai lead-nya nanti bisa dipikirkan nih jalan keluarnya kalau memang nanti bisa ditarik di satu sisi kebijakan yang bisa diusulkan kepada Pak Menteri BUMN. Ya Bu.